Izin Pak Fajar. Mohon izin nih Pak Fajar yang punya akunnya. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, ala quwwata illa billah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu, proktor, teknisi, ataupun operator, atau mungkin juga ada yang merangkap ini, kepala madrasah yang saya hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bikin acara dadakan ya. Nggak dadakan sih sebenarnya, karena kemarin kita sudah siapkan dari 2 hari kemarin. Dalam rangka ya persiapan menghadapi besok gitu. Besok itu kita sudah mulai ke pelaksanaan ANBK utama, di mana tanggal hari Senin itu tanggal 4, tanggal 5 untuk gelombang 1, tanggal 6 dan tanggal 7 untuk yang memilih di gelombang 2. Namun bagi yang memilih mode semi online, dari mulai hari besok kita sudah mulai melakukan sinkronisasi sesuai dengan jadwal masing-masing. Mudah-mudahan besok itu jadwal sinkronisasi sudah muncul ya. Karena kalau kita lihat jadwal di web ANBK itu sinkronisasi mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3. Tapi barusan kita cek sama-sama ternyata hari ini masih belum muncul. Mudah-mudahan besok sudah muncul sehingga kita bisa mulai sinkronisasi besok. Harapan saya hari Sabtu itu yang semi online sudah bisa sinkron semua. Sehingga di hari Minggu kita sudah bisa santai istirahat, menyiapkan energi untuk di pelaksanaan utamanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah pada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita awali saja dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita lebih ke sharing saja ya Bapak Ibu, karena dari Bapak Ibu juga ada yang menjadi proktor jenjang MA kemarin ya. Sehingga ketika jadi proktor jenjang MA kemarin tentunya sudah ada pengalaman kemarin MA seperti apa, pelaksanaannya bagaimana, trouble-nya di mana. Nanti kita sharing di sini. Jadi kita komunikasinya 2 arah. Bapak Ibu juga sharing kendalanya di mana, kemudian jika Bapak Ibu punya penyelesaian di mana seperti apa, kita ungkapkan saja di sini, kita bersama-sama kita sharing ya. Sebelum dimulai ini saya izin share screen dulu. Oke, betul ya. Yang ingin saya share ini mengenai itu adalah pajaknya dilimpahkan kepada perusahaan. Itu namanya pajak siapa tuh yang bahas pajak? Di mute dulu, bentar. Yang ingin saya share screen yang pertama adalah mengenai pelaksanaan utama. Bagaimana tadi sudah disampaikan bahwa untuk jenjang MTS, nah itu kita tanggal 1 sampai 3 sudah mulai sinkron. Nah, ini lagi-lagi saya mau mengingatkan, sinkronisasi ini untuk madrasah yang memilih semi online ya. Madrasah yang memilih semi online. Bagaimana dengan yang memilih online? Yang memilih mode online, saya ingatkan kembali lagi, madrasah tidak perlu melakukan sinkronisasi. Madrasah cukup menyiapkan perangkat, cek kesiapan perangkat, cek koneksi internet, dan juga cek kesiapan administrasi lainnya. Dicoba jalankan examnya. Nah, tidak ada sinkronan untuk yang memilih mode online. Sinkron ini hanya madrasah yang memilih mode semi online ya. Tadi jadwalnya kita cek jadwal sinkron. Nah, ini jadwal sinkron belum ada. Belum muncul jadwal sinkron. Ini jadwal sinkron yang kemarin.
Sementara untuk sinkron utama belum muncul. Nah, kapan munculnya? Nanti kita rajin-rajin ngecek. Ngeceknya itu ya rajin-rajinlah di web gitu, dicek jadwal sinkronnya kapan. Dan setiap madrasah itu memiliki jadwal sinkron berbeda-beda ya. Ada mulai jam 8, ada mulai jam 10. Nah, ada juga yang sinkronnya di hari Minggu. Tentunya tiap madrasah ini memiliki jadwal sinkron yang berbeda-beda. Nah, ketika sinkron, Bapak Ibu, sebelum sinkronisasi, pertama tadi cek dulu jadwalnya. Kenapa cek dulu jadwalnya? Misalkan Bapak Ibu jadwal sinkronnya itu hari Minggu jam 8. Bapak Ibu mau memaksakan sinkron jam 9 hari Sabtu. Nah, itu tidak bisa. Mendahului sinkron sebelum jadwal, itu tidak bisa. Ini untuk semi online ya. Untuk yang semi online. Mendahului sinkron sebelum jadwal, itu tidak bisa. Kalau misalkan sinkron melewati jadwal itu boleh ya. Sinkron sebelum jadwal tidak bisa, sinkron setelah melebihi jadwal itu silahkan diperbolehkan. Nah ya, dan juga di samping kita melihat jadwal sinkron, di sini nanti yang paling utama Bapak Ibu, ternyata masih banyak yang lupa kapan saya gelombang ujiannya. Nah, gelombang ujiannya tolong dicek di akun masing-masing, yaitu di pengaturan sesinya. Nah, ini contoh saya pilih yang paling dekat aja nih, 184. Nih, ternyata masih banyak yang lupa nih. Ternyata gelombang kapan? Kami gelombang kapan? Gitu. Padahal yang memilih gelombang pelaksanaan ya masing-masing madrasah gitu. Ternyata masih ada yang tidak tahu. Silakan dicek gelombangnya di akun masing-masing. Takut ada yang lupa tuh. Ada di sini nih gelombangnya, gelombang 1, kemudian sesinya si anak tuh hari pertama silakan dicek. Nah, ini untuk persiapan. Nah, persiapan yang selanjutnya setelah tadi kita ngecek jadwal sinkron, bagi yang semi online, yang online ya tinggal siap-siapin perangkat lah. Kemudian yang lupa gelombang silakan dicek gelombangnya. Nah, ID Proctor di mana? Ternyata masih banyak juga yang belum tahu ID Proctor di mana. ID Proctor itu nanti dapatnya di komputer Proctor. Nah, dapatnya di mana? Di komputer Proctor. Ini contoh yang MTS 1 Lebak. Nanti di sini MTS 1 Lebak itu ada 2 ruang. Ya, ID Proctor ruang 1 ini, ID Proctor 2 ruang ini. Nah, nanti passwordnya muncul. Ini passwordnya juga belum muncul. Ya, boro-boro jadwal sinkron kan, passwordnya juga belum muncul. Yang harus diperhatikan Bapak Ibu, ini jangan sampai ketika sinkron, bagi yang semi online ya, saya tekankan lagi. Bagi yang semi online, ketika sinkronisasi ataupun ketika login, jangan sampai salah menggunakan ID Proctor. Ini contoh, ruangannya ada 2 ID Proctor. Ketika komputer yang satu dia menggunakan ID Proctor yang ini, maka sampai akhir pun komputer yang itu gunakan ID Proctor yang ini. Nah, komputer yang kedua, kalau dari awal pertama login menggunakan ID Proctor yang ini, maka sampai akhir pun gunakan ID Proctor yang itu. Ya, itu tentang untuk ID Proctor. Kemudian, apalagi? Nah, yang harus disiapkan nih, kartu login. Kartu loginnya juga disiapkan. Duh, saya pakai akun ini lagi. Keluar dulu dah. Nah, nanti untuk kartunya di sini nih, kartu login. Nah, pilih ujiannya, mau di sesi mana yang mau dicetak, silahkan dipilih. Ya, cetak. Nah, ini. Nah, kartu ini harap sudah diberikan ke siswa sebelum pelaksanaan. Atau mungkin bisa besok tuh, masih ada hari Sabtu yang menggunakan waktu belajarnya sampai dengan hari Sabtu, bisa dibagikan besok. Foto silakan, mau ditempel biar rapi, biar keren gitu.
Nah, tanggal mata pelajaran memang belum muncul di kartu. Nanti bisa dicek lain waktu lah ya. Nah, ID Proctor tiap anak juga itu memiliki ID Proctor yang beda-beda tergantung ruangannya. Ini passwordnya, ini ID Proctornya ya. Ini silakan dibagikan ke anak-anak. Kemudian di samping mencetak kartu peserta, jangan lupa juga cetak daftar hadir. Nah, ini untuk persiapan saja. Nanti kita pilih dulu mata pelajarannya apa di sini, kemudian cetak. Ini mata ujian belum muncul, cetak di sini. Nah, selain dicetak, daftar hadir juga, jangan lupa juga berita acara. Nah, berita acara. Isi berita acara. Nah. Mana nih? Di sini kan belum muncul nih. Nanti di sini ada muncul mata pelajarannya sesuai sesinya. Nanti diklik dulu di sini, kemudian berita acara diisi berita acara. Nah, nanti sekalian setelah selesai pelaksanaannya berita acaranya juga diupload. Itu di web ANBK yang harus kita kerjakan. Pertama adalah cetak kartu peserta, kemudian cetak daftar hadir, cetak berita acara. Dan di akhir pelaksanaan untuk web ANBK itu yang harus kita lakukan adalah upload berita acara dan upload daftar hadir selama kegiatan ANBK ya. Dan yang paling penting nih Bapak Ibu, biasanya informasi-informasi yang muncul dari dari Pusmenjar, dari pusat itu muncul di sini nih di halaman dashboard pengumumannya. Saat misalkan tiba-tiba ada masalah nih di komputer Proctor Bapak Ibu ataupun ya seperti itu, misalkan tidak bisa login atau apa, atau misalkan tiba-tiba ada pemberitahuan untuk patching ulang, nggak usah ribut dulu gitu. Yang pertama harus dilakukan adalah langsung cek web ANBK. Cek web ANBK, nah dicek ada pengumuman terbaru nggak? Ya, ada pengumuman terbaru nggak? Biasanya kalau ada hal-hal secara teknis yang munculnya dari pusat, itu langsung disampaikan di sini di pengumuman terakhir. Di sini di halaman dashboard ya. Jadi rajin-rajin untuk cek pengumuman yang ada di dashboard. Kemudian nih di sini juga dicek juga nih. Nanti ada petunjuk sinkronisasi, dicek petunjuk sinkronisasinya seperti apa. Ini yang baru muncul di yang SMA MA. Ya. Kemudian nih Proctor Client browser, ini juga tolong dicek Bapak Ibu. Karena biasanya tiba-tiba suka ada update dadakan. Nah, seperti ketika kita geladi kemarin, ini baru versinya bukan versi yang 210917, tapi ketika ANBK Utama MA kemarin muncul versi baru. Ini kita rajin-rajinlah ngecek gitu ya, biar tidak ada hal-hal teknis gitu yang tidak kita yang segera kita bisa tanganilah ketika menemui kendala teknis. Nah, ini tiket bantuan. Silakan kalau ada permasalahan Bapak Ibu, sampaikan di tiket bantuan. Tapi nih ya, saya harap meskipun Bapak Ibu mengisi mengisi tiket bantuan ketika ada kendala, itu tetap yang eksekusi saya gitu. Jadi kalau misalkan ada kendala teknis seperti ini, udahlah sampaikan saja di grup atau bisa di Japri. Karena secara tertulis, secara SK memang di samping Lebak, saya juga masuk di teknis di provinsinya begitu. Jadi ya ketika ada tiket-tiket yang dari luar kabupaten juga, saya juga ikut eksekusi gitu. Jadi boleh silakan Bapak Ibu mau lewat tiket, atau misalkan lewat tiket juga kan nanti ujung-ujungnya saya yang eksekusi. Jadi mending ya udahlah langsung aja di grup. Gitu. Langsung di grup. Ya, mending langsung di grup atau silakanlah ya. Nah, ini mengenai web ANBK ya, mengenai web ANBK. Selanjutnya kita lebih kepada troubleshooting sajalah, karena instalasi saya rasa Bapak Ibu sudah paham, sudah berpengalaman di UNBK gitu, sudah geladi juga kemarin. Seperti apa? Kita lebih kepada mohon maaf sebentar ya. Saya nggak nyimpen data di komputer yang ini soalnya.
Nah, apa sih sebenarnya yang harus kita siapkan? Ini pengalaman saja ketika MA kemarin. Ada madrasah yang jam 11 malam dia belum sinkron. Jam 11 malam malam Senin itu. Besoknya mau pelaksanaan jam 11 malam belum sinkron. Ketika ditelepon madrasah tersebut itu, ternyata dia masih nyari-nyari VHD gitu tuh. Masih nyari-nyari VHD. Nah, ini kan maksud saya dari jawaban seperti itu saja berarti kan kesiapannya juga kurang ya gitu. Maksudnya kita nih masih ada waktu sampai dengan hari Minggu untuk persiapan. Sebelum sinkronisasi kita lakukan persiapan dulu. Pertama, yang paling utama yang UNBK yang mode semi online nih. Siapkan dulu komputer proktornya, dicek kesiapannya tuh, jangan RAM-nya perlu dibersihkan. Dicek juga jangan-jangan si pennya udah mulai rusak gitu. Jadi sebelum ke pelaksanaan kita cek dulu fisiknya komputer proktornya seperti apa, apakah sudah siap gitu kan. Atau kalau misalkan perlu diperbaiki, perlu diinstal ulang, mending install ulang dulu deh sebelum kita melakukan sinkronisasi. Karena kalau kita sinkronisasi kemudian kita install ulang, nanti ya munculnya ya standby kuning gitu. Standby kuning itu perlu di unlock gitu, perlu dibuka lagi kuncinya supaya Bapak Ibu bisa melanjutkan menggunakan komputer untuk melakukan ujian. Ya. Nah, di samping komputer proktor, cek juga kliennya sudah tersambung belum, koneksinya sudah baik belum ke komputer proktornya dari komputer kliennya, jaringan lokalnya seperti apa. Ya. Mumpung masih ada waktu nih sampai ke pelaksanaan sebelum sinkron, kita cek lagi komputernya. Kalau misalkan ternyata komputernya ada yang rusak atau kekurangan klien kan, kita bisa pinjam dulu gitu ke tetangga atau ke mana gitu kan, atau ke guru gitu, ke dewan guru atau ke kemana lah gitu. Ya, kita persiapan itu dulu aja dah sebelum sinkron. Kalau misalkan semuanya dirasa sudah cukup, sudah lengkap, ya baru kita sinkron. Sinkron yang harus kita pertama lakukan adalah ya sebelum sinkron ya PHD-nya juga harus ada. Ya jangan sampai kejadian seperti yang tadi saya sampaikan jam 11 malam masih nyari-nyari PHD. Yang lain mah sudah tidur, sudah istirahat, sinkronnya sudah selesai. Nah, madrasah itu baru nyari-nyari PHD kan sulit, download juga koneksinya misalkan kalau lagi jelek kan lumayan filenya 20 GB. Jadi mending persiapkan dari sekarang. Yang sinyal-sinyalnya kurang bagus untuk yang semi online, daripada download PHD 20 GB ngabisin kuota misalkan, ya udahlah mending cari ke tetangga sebelah. PHD itu kan sama aja antara MI, MTS, SD, SMP, SMK, SMA sama aja. Jadi udahlah mending ngopi aja gitu, di samping ada SMA, samperin aja gitu. Ngobrol apa minta di coffee PHD gitulah. Lebih mending seperti itulah daripada harus sinkron daripada harus downloadan. Oke. Kita lebih ke troubleshooting saja. Nanti kendala-kendala yang biasanya ini yang sering muncul ketika N. Nih, VHD sering biasanya seperti ini, waiting service ready. Waiting service ready. Biasanya sering seperti ini. Nah, waiting service ready ini, ya, ini biasanya ada banyak kemungkinan. Pertama, dia di jaringan lokalnya belum diberikan IP dengan segmen 0. Ya, saya stop dulu yang ini. Nah, maksudnya apa? Salah satu penyebab PHD checking ready itu biasanya di sininya nih. Banyak nih kemarin kasus seperti ini. Nah, ini contoh. Contoh ini yang ini ke klien ya, contoh. Ini belum saya konekkan. Misalkan ini yang ke klien. Pertama, kalau PHD checking ready itu IP untuk LAN card yang ke kliennya jangan lupa disetting di sininya nih. Kalau ini masih kosong seperti ini, otomatis saat jalan dia nanti checking terus.
kita cek lagi kalau menemui hal seperti tadi. Ininya belum dikasih IP dengan segmen 0. Biasanya menggunakan ini ya, 199 biasanya Bapak Ibu itu seringnya. Nah, salah satu PHD checking ready itu ini. Ininya atau misalkan sudah diisi, tapi di sininya menggunakan segmen 1. Ya, pakai yang segmen 0. Nih. Kalau dia selain segmen 0, 1 misalkan 2, 3, nah ini otomatis PHD service ready nanti munculnya. Ini di setting dulu. Ini contoh yang ke klien ya. Contoh. Nah, atau yang kedua bisa jadi Bapak Ibu, ini kan kita menggunakan virtual box. Di virtual box-nya, nih di virtual box-nya saat kita buka, ternyata dia juga segmennya 0. Untuk yang virtual box, ini jangan diubah-ubah lah hasil instalan itu, dia menggunakan segmen 56.1. Yang ke virtual box, yang ini nih, virtual box host only network, ini biarkan apa adanya saja yang ketika kita melakukan instalasinya otomatis keluar. Nggak usah diganti-ganti jadi segmen 0. Kalau ini diganti jadi segmen 0, nanti PHD checking ready munculnya, atau bahkan tidak bisa jalan sama sekali. Nah, itu yang pertama, penyebab PHD checking ready. Yang kedua, adapternya ketuker. Ketukernya di mana? Di virtual box-nya, di sininya nih. Mana virtual box? Nah, di sininya ketuker nih. Mana settingnya? Setting. Nah, di sininya ketuker. Ini kan NAT satunya di bridge. Ininya nih, ini harus sesuai dengan LAN yang terhubung ke klien yang mana. Kalau dia pakai yang ini, nih di sininya nih, misalkan nih TP-Link tadi yang kita pakai ini, maka otomatis di sininya juga di virtual box-nya, nih di sini nih, ini samakan dengan yang di sini, ya. Ini harusnya dia nggak silang. Saat dia sudah dikonekkan, dia nggak silang. Dicek juga nih, kalau masih silang, berarti dia belum terkoneksi ke klien. Ya, adapter 2 di NAT. Ya, simpan. Itu salah satu biasanya masalah yang sering banyak muncul. Bentar ya, nih saya pakai 2 komputer, salah tadi. Nah, tuh PHD service ready, PHD service ready. Masalahnya itu. Kendalanya ada di sana. Nah, tuh tadi tuh ini penyelesaiannya, tadi sudah dijelaskan dia menggunakan IP segmen 0. Nah, jangan lupa ininya harus sesuai dengan tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, ini. Nah, biasanya Bapak Ibu saat virtual box dijalankan, itu kan virtual box kita menjalankannya tidak menggunakan tidak menggunakan langsung dijalankan di sini. Tadi barusan tuh ada yang japri ke saya. Dia menjalankan virtual box menjalankan PM-nya lewat sini. Ini hanya untuk setting. Setelah itu udah biarkan saja, kalau perlu kita close gitu. Menjalankannya lewat apa? Nih, kita gunakan lewat Exam Proctor Browser Semi Online. Kita pakai ini. Gunakan yang ini. Ya, Proctor Browser Online. Nah, biasanya muncul tulisan error. Perhatikan tulisan errornya di bawah kalau muncul error. Kalau dia tulisannya virtual box, maka kita tinggal klik aja set virtual machine. Nanti ada di atas set virtual machine, kemudian pilih nama VM yang sudah kita buat. Ya. Oke, kalau ini errornya browser Chrome, nah ini nanti di sini nih set Chrome patch. Ya, Chrome-nya belum kita di set. Tinggal klik saja nanti diarahkan ke Google Chrome. Ya. Nah, oke.
Nanti seperti itu. Nah ini tadi yang saya sampaikan, PHD memasukkan password. Nah ini jelas kita menjalankannya menggunakan langsung di VirtualBox. Padahal SOP-nya untuk menjalankan exam, untuk menjalankan VirtualBox, langsung gunakan exam browser ataupun Proctor browser admin. Jangan langsung dijalankan di VirtualBox. Karena kalau dijalankan di VirtualBox, nanti dia meminta dimasukkan password. Nah, kita lebih kepada routing saja. Nah, penyebab VirtualBox error muncul seperti ini. Ini virtual mesin baru dengan nama yang tidak pernah digunakan. Kalau muncul error seperti ini, tulisannya ini nih, udah VirtualBox lama dihapus dulu. Itu kalau misalkan belum sinkron. Kemudian kita buat nama PM dengan nama yang berbeda. Contoh kalau misalkan yang di awal kita menggunakan ANBK, setelah kita remove, maka gunakan yang misalkan namanya ANBK 2. Nah, pilihan remove, jangan salah. Saat kita hapus, ketika mau menghapus, remove itu ada 2 pilihan. Ada remove only, ada delete all file data. Kalau remove only, itu hanya menghapus nama PM-nya. Kalau delete all file data, nanti dengan PHD-PHD-nya terhapus. Ya. Makanya untuk mengantisipasi ini, setelah sinkron, PHD hasil sinkron itu wajib di-copy ke hard disk eksternal. Ya, sekali lagi setelah selesai sinkron, PM dimatikan, sebelum komputer dimatikan, copy dulu PHD hasil sinkronnya ke hard disk eksternal. Untuk apa? Untuk jaga-jaga kalau misalkan nanti ketika pelaksanaan terjadi trouble yang tidak kita inginkan. Nanti kita bisa menggunakan PHD hasil sinkron. Ya, nanti banyak opsinya. Apakah boleh dilanjutkan atau misalkan menggunakan token atau menggunakan transfer respon. Ya. Nanti disampaikan saja kalau mengalami kendala-kendala berkaitan dengan ini. Nanti eksekusinya seperti apa. Nah ini sangat tidak disarankan karena biasanya ini berakibat mengalami crash terhadap PHD-nya. Ini sangat tidak disarankan. Nah, kemudian ini nih, tolong di VirtualBox itu di sini tuh gunakan satu saja namanya. Jangan digunakan oleh berbagai macam nama PM. Cukup satu aja. ANBK utama bisa. Cukup satu. Jangan pakai ANBK Gladi. Kalau yang bekas-bekas Gladi, bekas-bekas simulasi dihapus saja lah. Kita pakai yang ANBK utama. Ini harus disesuaikan. Ini yang sering muncul, banyak yang sering muncul. Kalau ini 64 bitnya nggak muncul, silahkan diperbaiki di BIOS-nya. Nah, di BIOS-nya di sininya nih. Biasanya VT-nya itu dia belum di-enable. Kalau takutnya Bapak Ibu kemarin beli komputer baru tuh untuk komputer Proctor, pas mau setting PHD ternyata yang 64 bitnya nggak ada, ya udah masuk saja ke BIOS-nya. Cari tulisan virtualisasi teknologi. Yang ubah yang tadinya disable jadi enable. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu saat menjalankan VirtualBox, ini jangan dibiasakan langsung langsung dimatikan di ininya, di VirtualBox-nya langsung kita close gitu. Itu jangan. Biasakan di PM itu kan di atasnya ada HP shutdown. Mana nih gambarnya? Nih. Saat mematikan PM, kita jangan disilang langsung gitu. Tapi gunakan ini nih. HP shutdown virtual machine. Matikan dulu. Tunggu sampai selesai. Biasanya emang lama, tapi nggak apa-apa lah. Mending kita nunggu agak lama daripada kita bermasalah. Ini dimatikan dulu. Kalau misalkan sudah dirasa benar-benar sudah mati posisinya, baru kita close. Kenapa? Gini, PHD itu
itu sangat rentan crash. Dia mudah sekali rusak. Kalau kita matikan paksa, dimatikan secara paksa, nanti PHD-nya juga crash. PHD crash, khawatirnya kalau misalkan PHD ini benar-benar nggak bisa digunakan lagi, itu kan sayang gitu. Nanti kita capek 2 kali, bahkan harus sampai mengulang gitu. Jadi mending kita jalankan PHD sesuai SOP. Nah, untuk PHD Bapak Ibu, PHD itu yang digunakan adalah PHD versi 13.0.0.1. Itu PHD yang kita gunakan. PHD yang digunakan adalah PHD 13.0.0.1. Karena itu PHD yang sudah diterbitkan oleh Pusmenjar untuk kegiatan ANBK utama di tahun 2021. Nah ini, sebelum kita sinkron, cek dulu nih versi PHD-nya. PHD yang kita gunakan 13.01.01.01. 13.001. Di mana ngeceknya? Nanti ada di bawahnya di sini nih. Ada di bawahnya nanti nih versinya. Kalau versinya bukan versi pada saat awal login ya, bukan 13.0.01, nah itu tandanya PHD itu pernah di-patching atau PHD itu pernah digunakan. Silahkan dicek dulu. Pertama kali sebelum sinkron, gunakan PHD 13.0.01. Nah, setelah sinkron, PHD itu nanti di-patching ataupun diperbaharui. Diperbaharui versinya berapa? Versinya ketika MA kemarin harus berubah menjadi 13.008. Yang MTS ini nanti belum muncul versinya harus versi berapa. Kita tunggu saja pengumuman petunjuk sinkronisasi jenjang MTS-nya. Nah, ada kasus juga kemarin ketika MA. Dia ganti PHD fresh, tapi saat login PHD-nya sudah tertanam ID Proctor madrasah lain. Di sininya nih. Kalau ID Proctor, kalau PHD itu benar-benar fresh, belum digunakan, belum di-patching, nah, di sininya masih belum ada nama madrasahnya. Kalau belum pernah login, di sini belum ada nama madrasahnya, belum ada nama ID Proctornya. Ya, kalau sudah pernah login menggunakan ID Proctor madrasah, maka otomatis nanti di sini kita tidak bisa melakukan penghapusan ID Proctor. Itu tandanya PHD-nya bekas madrasah lain. Nah, sementara untuk sinkron, gunakan PHD fresh. Fresh di sini maksudnya adalah PHD-nya belum pernah dipakai, sama sekali belum pernah dipakai. Versinya 13.0.0.1. Ya. Oke. Nah, yang kemarin sering muncul itu di klien. Di klien itu muncul error 402. Nih, kemarin banyak error 402. Ketika Bapak Ibu menemui layar kliennya muncul error 402, ini tandanya Bapak Ibu masih menggunakan Exambro yang lama. Atau misalkan Exambro-nya telah diupdate oleh pusat, sementara kita belum melakukan pergantian Exambro. Nah, ketika menemui error 402 ini, langsung ke web ANBK lagi. Cek di sini nih. Cek di sini takut ada yang baru. Sesuaikan dengan versi yang terbaru. Ganti dengan versi yang terbaru, nanti insya Allah bisa berjalan. Error 402-nya ini jadi kemarin ketika pelaksanaan MA banyak yang menemui kendala seperti ini. Ternyata ya, mereka masih menggunakan Exambro client yang versi lawas yang ketika geladi digunakan. Ya. Itu sebetulnya yang sering terjadi kemarin ketika pelaksanaan ANBK jenjang MA. Bagaimana jika menemui error 503?
error 503 ini ataupun error 500 itu jelas kalau error 500 itu tampilannya seperti ini nih. Nah, kalau muncul tampilan seperti ini jelas kalau yang online dia belum terkoneksi ke internet. Atau tidak koneksi ke internetnya dia kurang stabil. Ini pasti muncul error 500. Atau kalau yang semi online ini penyebabnya komputer proktornya belum dijalankan. Untuk yang semi online sebelum menjalankan komputer klien pastikan terlebih dahulu menjalankan komputer proktornya. Komputer proktor dulu baru komputer klien dijalankan untuk menjalankan Exambro-nya. Sudah running tuh di komputer proktor di CBTC-nya udah running. Nah, baru silakan buka Exambro kliennya di komputer klien. Kalau menemui kendala seperti ini. Yang online sebetulnya lebih simple, tidak ada kendala, tidak ada banyak troubleshooting-nya. Karena yang online cukup koneksi dengan internet, pasang Exambro, jalankan. Sudah untuk yang online itu. Seperti itu. Nah, kalau di klien muncul tulisan registrasi IP tidak berhasil, nah ini kemungkinannya Exambro-nya juga masih menggunakan versi lama. Ini untuk semi online ya. VM servernya belum berjalan. Tadi sudah saya sampaikan, salah setting adapter. Jadi adapter di VirtualBox-nya tukar antara mana yang ke klien, mana yang ke internet. Kabel ataupun hub-nya bermasalah. Nah, ini biasanya ya. Nah, ternyata kemarin itu masih banyak yang bingung menggunakan Exambro untuk klien. Pada dasarnya, Exambro untuk klien itu sama saja, baik yang online maupun semi-online. Nih, yang online maupun semi-online, Exambro-nya sama saja. Ya. Hanya saja kita perlu setting saja. Ini contoh saya buka, saya ulang. Nah, ini contoh yang daring. Misalkan saat kita pertama kali buka Exambro, munculnya daring. Padahal kita menggunakan semi daring ataupun semi online. Kita nggak usah ribet-ribet download lagi, cari-cari Exambro lagi. Setting saja di sini, klik setting. Passwordnya jangan lupa 12345. Kemudian klik OK. Nah, tinggal ubah ke semi online. Save. Tunggu beberapa saat, nanti dia sampai terbuka lagi. Nah, nanti tulisannya berubah jadi semi daring. Selanjutnya kita tinggal cek lagi tuh kesiapan Exambro-nya. Sesuaikan. Kalau ini tadi internet connection-nya silang tuh. Karena kenapa? Ini belum terhubung di LAN-nya. Karena ya belum terhubung gitu tadi. Karena saya menggunakan komputer yang sering biasa saya pakai di meja kerja, bukan komputer yang di lab yang terhubung ke jaringan LAN. Oke, mungkin dari saya seperti itu untuk persiapan. Yang jelas nanti besok mudah-mudahan sudah muncul jadwal sinkron, karena jadwal sinkron itu yang memutuskan itu pusat, yang menentukan jadwalnya pusat. Jadi kita tunggu saja jadwal sinkron mulainya kapan, kita tinggal melakukan sinkronisasi. Sekali lagi nih, yang online nggak usah sinkron, yang online mah cukup siapin aja perangkat, cek Exambro-nya, setelah itu udah cukup tinggal nunggu waktu pelaksanaan. Nah, kemudian begini, untuk sinkron Bapak Ibu, baik yang gelombang 1, pelaksanaannya gelombang 1 maupun gelombang 2, sinkron mah tolonglah gitu, jangan ditunda-tunda. Sinkronnya mah silakan hari Sabtu atau enggak hari Minggu gitu. Jangan mentang-mentang
saya ini di gelombang 2 pelaksanaannya Rabu Kamis, sinkronnya nanti aja lah gitu hari Selasanya. Jangan, karena begini, kalau kita sinkron di hari Selasa itu aksesnya ditutup. Akses ditutup itu nanti Bapak Ibu tidak bisa melakukan sinkronisasi. Contoh. Ada banyak status server. Mudah-mudahan di slide tadi ada. Ini status server juga masih banyak yang sebentar. Status server, sebentar Bapak Ibu ya. Nah ini, ada 4 macam status server. Ya, ada 4 macam. Saat pertama kali Bapak Ibu login, nanti akan dihadapkan, kemungkinan akan dihadapkan ke 4 status ini. Tergantung kondisi masing-masing. Standby biru, saat standby biru, ini artinya komputer proktor Bapak Ibu tidak memiliki akses ke pusat. Ini nggak bisa dipaksakan. Contoh tadi, penyebabnya, Bapak Ibu jadwal sinkronnya jam 10 pagi. Nah, subuh, Bapak Ibu bangun subuh mau sinkron. Padahal jadwalnya jam 10 pagi. Nah, otomatis nanti biasanya munculnya standby biru. Mau dipaksakan sinkron juga nggak bisa, karena komputer proktor Bapak Ibu belum memiliki akses ke pusat. Ya, atau muncul lagi nanti standby kuning. Ini standby kuning jelas, biasanya komputernya pernah digunakan oleh jenjang sebelumnya. Ini yang menggunakan komputer proktor 2 jenjang, ketika MA kemarin dipakai ujian, kemudian dipakai lagi untuk MTS, ini siap-siap dengan standby kuning. Ya. Saat muncul standby kuning ini, otomatis harus mengajukan unlock ke tim teknis provinsi. Nah, kalau yang offline itu penyebabnya banyak. Ada salah satunya firewall, defender, belum di antivirus, belum dinonaktifkan. Kemudian jam di komputer tidak sesuai. Kemudian juga waktu komputer tidak sesuai. Koneksi internetnya juga tidak kurang bagus. Dan nih biasanya nih salah memasukkan ID proktor. Memasukkan ID proktor ini harus lengkap. Saat memasukkan ID proktor. Jangan setengah-setengah. Kemarin banyak yang setengah-setengah, sehingga muncul tulisan offline. Masukkan tuh. Sampai utuh, sampai strip, XXXX. Nah, ini harus ditulis semua. Kalau kita hanya tulis sampai misalkan sampai sini nih, sampai 001, ya kemungkinan ya jadi offline. Ada lagi offline yang sering ditemui, jarang sih kalau yang ini, itu biasanya internetnya menggunakan segmen 0. Ini internetnya ya, bukan yang kliennya. Nah, cara cek internetnya, Bapak Ibu dibuka saja. Nah, nanti diketik saja if config. Oh, internet unstable. Nah, kurang, Nak. Biasanya tuh yang pakai tower biasanya muncul sering. Internetnya jangan menggunakan internet segmen 0. Nanti kalau segmen 0 dia otomatis tidak mau. Ini nih 0.1. Mana sih, bukan yang itu. Ya, yang itu. Kalau misalkan itu ya ada kemungkinan tidak bisa terkoneksi ke server pusat offline. Ya, biasanya yang seperti itu tuh, yang internet menggunakan segmen 0 itu biasanya yang nembak-nembak pakai tower itu kayak Awinet kalau dulu tuh, kemudian Biznet, kayak ya macam-macam yang kayak itulah. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu
berlangganan internetnya menggunakan provider yang tadi, coba dicek. Kalau ketika nanti mau login ANBK yang semi online, pas mau login ternyata muncul offline, ya dihubungi saja providernya, minta dirubah gitu, segmennya minta di lost ya. Oke, mungkin itu dari saya. Nah, selanjutnya silakan kalau misalkan ada yang punya pengalaman ketika MA kemarin seperti apa, kemudian yang punya permasalahan seperti apa kemarin, silakan disampaikan. Kayak dari saya kurang lebihnya mungkin itu. Mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan, kita bebas sajalah. Terima iya. Wah, merasa karena jadi best provinsi gua ini soal. Ayo, silakan Bapak Ibu, takut ada yang mau sharing juga, mau disampaikan persiapan untuk besok. Karena kalau untuk jenjang MTS MA saya rasa install mah udah melotok. Udah melotok lah di luar sirah gitu. Saking di luar sirahnya jadi pohon. Pohon kabeh. Ya. Besok jam 9 saya ada kegiatan di Min 1 Lebak. Jadi kalau mau sinkron silakan diskusi di grup aja gitu, khawatir kalau Japri nggak terbaca. Kalau yang kebaca saya insya Allah balas. Besok ya dicek lah. Yuk kita siap-siap dari sekarang karena MTS ini sampai 270 madrasah kalau nggak salah di Lebak. Lumayan. Ya, ada yang mau ditanyakan atau mau diskusi terkait persiapan besok? Udah paham kabeh doang nih. Ngelotok sih gana kabeh. Atau besok nanti Pak di grup MA juga ya? Ya? Ya Pak. Gimana? Saya kan masuknya di grup MA, jadi tolong nanti di-share juga di grup MA. Oh iya, di grup MA juga nanti di-share. Kenapa yang MTS ini saya lempar ke grup MA? Karena di grup, kan WhatsApp tuh hanya 250 ya kapasitasnya ya? Iya betul, Pak Samal. Ya, ternyata ketika kita buat grup, kan satu madrasah itu ada dua petugas ya, ada proktor, ada teknisi. Dikali 2, kalau 250 dikali 2 aja kan udah 500 gitu. Akhirnya yang ini saya lempar ke MA lah gitu. Ya. Sip lah. Oke, mudah-mudahan nggak ada kendala. Ya, mudah-mudahan nggak ada kendala. Nih yang paling terpenting, saya lupa tadi sampaikan. Ya. Komputer proktor browser itu dia sering bacanya itu terindikasi sebagai virus, ya. Sering itu. Ketika dibuka nggak bisa jalan, pas dicek filenya yang hilang. Kalau misalkan Bapak Ibu ribet segala macam, ya cek dulu tuh antivirus, dibuang-buangin dulu deh, yang pakai antivirus buang-buangin. Ya. Terus yang di RTF-nya, real time protection-nya di disable dulu gitu. Dulu ya. Ya, di sini nih. Atau bisa menggunakan mode itu tuh exclusion. Nih di sininya nih. Nah. Ya. Nah, di sininya dimatikan dulu nih. Kan ini punya saya hidup ya. Virus and threat protection setting. Nah, real time protection-nya yang ini matikan aja dulu. Sama pelaksanaan AN. Ini dimatikan saja dulu ya. Biar aplikasi si Proctor Browser itu ketika kita dibuka tidak dihajar oleh si real time protection karena terindikasi sebagai virus. Padahal itu kan aplikasi untuk ujian ya. Ini dimatikan saja selama pelaksanaan AN, atau bisa menggunakan exclusion. Exclusion itu lupa saya. Ketik aja lah di sini gitu, exclusion. Exclusion itu di mana ya? Lupa.
harusnya ini. Di control panel. Ya. Ini internet saya yang lemot atau apa ya? Nah, atau bisa di sini nih. Kita bisa dengan dua cara. Pertama ini dimatikan. Bisa dengan mematikan ini, real time protection, atau si foldernya kita dikecualikan di exclusion nih. Kita klik saja add or remote exclusion, kemudian ditambah, cari apa yang mau kita tambahkan tadi tuh si examnya. Si examnya kita tandai di sini tadi. File executable-nya yang dimasukin. Ya, file-filenya yang dimasukkan. Ini contoh di sinilah saya bikin folder. Ini contoh misalkan untuk examnya. Exam. Nah, klik saja di sini. Nah, nanti kalau sudah masuk si Proctor Browser, si aplikasi Proctor Browser tadi, masukkan saja ke folder itu. Insya Allah nanti dia tidak terindikasi sebagai virus. Pengecualian ya. Ya, pengecualian. Siap. Jadi bisa dua cara, bisa menggunakan exclusion atau bisa dimatikan saja RTF-nya. Gitu. Silakan. Baiknya seperti apa? Tapi pengalaman saya meskipun sudah di exclusion, menggunakan exclusion, masih saja banyak yang kena gitu. Jadi daripada itu ya udahlah RTF-nya aja dimatiin. Silakan, ada yang mau sharing lagi untuk ketika kemarin MA seperti apa? Kalau ada kejadian seperti apa, sampaikan saja. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Atau ada yang mau bertanya, silakan. Darul Ulum geus ngolotok cenah. Aman kalau begitu mah. Oh, kalapa ngelotok. Dari aduh saya salah Mana hijau sadat. Nah, eta silakan Pak, share pengalaman Pak ke proktor yang lain. Pengalaman apa ya? Tapi gini, alhamdulillah selama pelaksanaan saya sendiri sebagai wakil kepala, sebagai proktor MA juga proktor sanawiyah gitu selama 5 tahun terakhir. Artinya dari pertama kali pelaksanaan ANBK di 2017 kalau tidak salah itu sampai sekarang itu alhamdulillah tidak ada kendala. Nah, kenapa? Sebenarnya yang pertama yang pernah disampaikan oleh Pak Macai dulu itu yang penting itu ikuti SOP. Apa diantaranya yang berkaitan dengan prasarana seperti apa jaringan itu juga ternyata berpengaruh sekali. Kenapa dianjurkan untuk menggunakan kabel UTP yang Cat 6 dan itu ternyata berpengaruh besar banget itu. Kemarin saya lihat di lab itu ada kabel yang katakanlah jelek itu kan, nggak standar dipakai gitu, ternyata itu ngaruh dan itu ngaruhnya itu bisa apa? Koneksinya itu lambat, error seperti error yang 40 berapa itu 4040 error 500 biasanya Pak. Nah seperti itu ternyata ngaruh itu dan memang harganya lumayan ya, satu dus saja itu yang Belden Ori USA itu hampir 2 juta itu memang, tapi ya kalau untuk ujian insya Allah tidak akan ada kendala, buktinya sudah terpakai selama 5 tahun ini alhamdulillah tidak ada kendala gitu. Kalaupun kendala-kendala yang lain itu ya mungkin karena keterlambatan konsumsi itu kendalanya seperti itu. Dan saya sering nge-share di grup itu kalau ada yang mengalami kendala seperti di software maupun hardware, sebenarnya kalau dekat itu saya ingin membantu sebenarnya.
Tapi kalau misalnya berkenan, boleh datang ke Manahij gitu, boleh sharing, boleh ya bawa server ini tolong diinstalin, insya Allah saya siap gitu. Karena saya sendiri di sini menggunakan untuk server itu saya menggunakan komputer biasa sebenarnya, pakai Intel Xeon, cuman Windows-nya saya pakai Windows Server, bukan Windows 8 atau Windows Server. Kenapa saya pakai itu? Ada beberapa konfigurasi file yang di Windows Server itu yang tidak ada di Windows biasa. Nah, itu untuk digunakan di VirtualBox itu sangat menunjang sekali. Itu bagus itu. Itu saran saya aja gitu. Nah, kemudian yang kedua ini ya. Pak Mat saya pernah bilang bahwa kalau ada komputer cadangan itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari umpamanya mati lampu atau yang kedua servernya jebol, utamanya jebol gitu. Nah, saya mengakalinya seperti ini. Nggak mungkin saya sebenarnya beli 2 komputer untuk server gitu, enggak. Cuman saya komputer server itu tetap 1, cuman harddisk saya pakai 2. Jadi ada harddisk utama untuk server utama dan ada harddisk yang satu lagi untuk yang cadangan. Ini bagaimana untuk ganti buka casing nerapin harddisk itu enggak pakai itu. Tapi saya menggunakan ada di situ di toko-toko itu banyak. Saya menggunakan briket. Jadi ketika mau dipakai cadangan tinggal ditarik. Saya bisa kasih contoh seperti ini ya, sebentar ya. Kebetulan saya ada di sini ini. Ini susah, apa namanya, agak gede ini. Saya menggunakan Intel Xeon. Ini contoh saja. Kelihatan nggak kira-kira? Nah ini ya, ini saya menggunakan briketnya. Dan satu server ini saya gunakan untuk 2 lembaga. Tapi bukan harddisknya yang digunakan lembaga, tapi ada 2 harddisk yang bisa untuk 2 lembaga. Kalau misalnya saya ganti lembaga, misalnya besok, ini bekas sanawiyah, bekas aliyah nih. Besok untuk digunakan oleh sanawiyah, berarti saya tinggal nyabut sininya. Nah, ini untuk punya sanawiyah. Ketika saya mau ganti yang punya aliyah, berarti saya tinggal mindahin yang satu lagi. Yang punya aliyah, tinggal masukin lagi ke sini. Nah, ini pengalaman saya. Kenapa? Karena nggak mungkin saya beli 2 servernya, gitu. Karena keterbatasan dana, mungkin. Jadi ngakalinya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian itu pengalaman saya, Pak Mas Sai. Pengalaman saya, insya Allah bisa bermanfaat lah. Dan yang lainnya, apabila ada rekan-rekan dokter, rekan-rekan guru di situ, ada yang membutuhkan bantuan atau baik yang terkendala dengan hardware maupun software, insya Allah saya bisa bantu. Kalau dekat, insya Allah saya datangin gitu. Biasanya saya itu selalu dekat yang ngedatangin yang punya Darul Qori'in di situ, MA dan sanawiyahnya di situ. Tapi kata yang proktor dulu itu sudah ganti proktor, jadi saya nggak tahu. Nah, kira-kira itu pengalaman saya ya. Jadi untuk meminimalisir troubleshooting itu sebisa mungkin menggunakan atau mengikuti SOP, baik prasarananya maupun tata caranya. Insya Allah tidak akan terjadi troubleshooting. Demikian Pak Mas Hai. Ya, itu tuh Bapak Ibu sudah ada lampu hijau ya. Kalau mau sinkron daripada di internet di madrasahnya misalkan jelek, Pak tethering pakai HP, ya udahlah untuk sinkron mah gitu, bawa aja tuh kemana hijau sadat. Boleh bawa aja servernya. Boleh tuh. Nanti habis sekalian saja nih Bapak Ibu, saya arahkan kalau misalkan Bapak Ibu terkendala dengan saat sinkron, mending kalau sinkron mah silakan deh numpang gitu. Nggak, sinkron mah boleh numpang. Mau kemana Yusadat, mau ke KKM masing-masing, silakan izin aja, izin. Insya Allah saya yakin kalau madrasah-madrasah semuanya pasti mengizinkan gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu numpang sinkron bentar, karena sinkron itu aku menang gitu. Karena banyak pengalaman ketika geladi dan kemarin sinkron itu macet di data 5. Iya betul. Data 5 itu kemarin ada yang laporan dia sinkron dari pagi, beres jam 12.
katanya macet di data 5. Jadi daripada sinkron sampai nungguin sinkron lama di data 5, tethering pakai HP misalnya atau pakai modem, adalah mending kemana dulu gitu tuh, ke madrasah terdekat yang koneksinya bagus, numpang sinkron, bawa servernya gitu. Bawa server, numpang sinkron, selesai sinkron ya pasang lagi di sekolah masing-masing gitu. Ya, tapi ketika numpang ya otomatis berarti kan bawa kopi masing-masing gitu lah saat. Jadi jangan sampai kita numpang sinkron, tapi ngahaliwukeun oge gitu. Nah, terus tadi mengenai mensiasati komputer, apa tadi tuh yang komputer cadangan. Ya memang sebetulnya saya senang ada yang menyampaikan seperti itu. Karena kalau saya kan tidak boleh menyampaikan seperti itu, Pak. Jadi kalau ada yang menyampaikan kode etik ya. Ya, kode etiknya gitu. Jadi SOP-nya begitu, saya nggak boleh nyampein. Itu bisa, tapi saya nggak boleh nyampein gitu. Nyampein gitu. Oh gitu. Karena ganti hari ya? Ganti hari, saya tuh nggak boleh nyampein begitu. Tapi untungnya kalau ada yang mau nyampein, itulah. Ya. Ya artinya karena kalau itu SOP untungnya itu, maksudnya kalau itu bermanfaat boleh di ini gitu. Iya, karena di SOP itu nggak ada sebenarnya. Nggak ada di SOP itu. Dan di SOP itu ya harus ada cadangan gitu. Tapi ya gimana lagi, punten ya. Saya juga tahu gitu kondisi madrasah di lapangan. Saya juga sering main ke mana? Ke daerah. Terakhir kemarin saya ke Sajira. Saya di Sajira 2 hari. Bukan untuk ANBK, tapi ada urusan lain. Ternyata boro-boro koneksi internet, koneksi HP yang untuk SMS telepon aja nggak ada gitu. Jadi gimana yang kan? Dan kalau saya cek, meskipun saya nggak tahu lokasi madrasahnya di mana, di daerah Sajira ada madrasah gitu. Tapi makanya Bapak Ibu, saya secara pribadi ini salut gitu terhadap insan-insan madrasah ini. Perjuangannya luar biasa Bapak Ibu, karena begini, itu bisa dilihat ketika UN 2019. UN 2019 itu madrasah se-Indonesia diapresiasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Karena kenapa diapresiasinya? Di 2019 Banten terutama itu sudah 100% mengikuti ANBK, jenjang MTS dan MA. Yang pada saat itu ternyata memang di SMP ataupun di SMA juga masih ada satu dua gitu yang belum. Di lingkungan dinas pendidikan, di server foto di tempat masing-masing itu ada yang sampai ngendongan server gitu, bisa digotong maling. Itu ada yang sampai gotong-gotong server. Nah ini luar biasa, dan perjuangan Bapak Ibu itu sampai ke pusat. Jadi kalau Bapak Ibu nge-share foto tuh, saya share lagi ke grup provinsi. Nanti provinsi share lagi ke pusat. Untuk apa? Biar mereka tahu juga ternyata perjuangan di teman-teman di madrasah ini ya emang seperti ini. Dan kalau dibandingkan dengan di daerah-daerah lain, ternyata memang perjuangan kita masih kalah jauh. Kalau di tempat lain ada yang sinkronnya di tengah laut menggunakan perahu gitu. Kita saja yang di Banten sinkronnya seperti apa, perjuangannya seperti itu gitu. Tapi ketika melihat teman-teman yang di daerah lain, ternyata ada yang sinkronnya di tengah laut gitu. Nah, mudah-mudahan nanti kita hari Senin, Selasa gelombang 1 lancar, hari Rabu, hari Kamis juga gelombang 2 lancar. Dan jujur ini saya tidak bisa menjangkau semua madrasah. Bahkan saya belum pernah ngucluk satu-satu ke madrasah. Kenapa begitu, Bapak Ibu? Saya lebih sering menggunakan komunikasi gitu ketika ada trouble. Nah, itu kenapa? Karena bagi saya lebih efektif seperti itu. Contoh, saya di Banjarsari, yang trouble-nya misalkan di Malingping. Kalau saya samperin itu butuh waktu sejam. Padahal bisa kita komunikasikan lewat telepon. Nah, ketika saya misalkan ngejar yang ke Malingping, ini kan madrasah yang lain juga banyak. Nah, otomatis kan kita ngejar yang di Malingping, yang madrasah lain juga nanti tidak terlayani gitu. Jadi ini mohon maaf, bukan saya tidak
mau ngecluk satu-satu gitu. Ditambah ya topografi Lebak gitu, dari perbatasan ujung Sukabumi sampai perbatasan ujung Bogor tuh Lebak gitu, dengan topografi yang lumayan gitu jalannya. Aduhai. Saya rasa Bapak Ibu juga bisa maklum, dan juga ayolah gitu, kita gotong royong lah gitu untuk semua madrasah. Ketika ada teman kita yang tetangga kita sesama madrasah yang ternyata perlu dibantu, ya perlu dibantu. Tadi dari mana Hijau Sadat, silakan tuh yang mau sinkron, di numpang sinkron boleh. Jadi kita jangan terpaku mentang-mentang di kita sinyal jelek, kita nggak mau numpang ke tempat lain. Silakan. Saya terbuka, silakan. Bahkan kalau misalkan Bapak Ibu dekat ke sini, ke Banjarsari, ke MTS 3 Lebak, kalau mau sinkron di sini silakan, bawa saja servernya gitu. Insya Allah koneksinya di sini lumayan, agak lumayan gitu kalau untuk sekedar sinkron saja. Jadi daripada Bapak Ibu tadi gitu dari jam pagi, dari jam 8 sampai jam 12 sinkron nggak beres-beres, ya udahlah untuk sinkron mah gitu, numpang boleh. Silakan, ada lagi? Oke, terus tuh Darul Ulum. Nah, ulang udut baik. Tanggal hiji kita cair doang, nak. Ya, ada lagi trouble? Diam aja junior mah. Gini loh Pak, pada dasarnya ya, kalau dari segi kemampuan, dari segi kapasitas pemahaman tentang TIK gitu, ini sebetulnya lebih jago bapak-bapak, ibu-ibu semua gitu yang ada di sini sebetulnya. Hanya saja mungkin kebetulan yang masuk tim teknisnya saya gitu. Justru kalau saya ya jauh dibanding Bapak Ibu sebetulnya. Kebetulan saja yang jadi tim teknisnya saja. Ya, yang jadi relawan. Yang jadi gitu. relawannya lah. Hah? Sok merendah gitu. Ya, yang jadi relawannya kebetulan saya gitu. Karena tim teknis ini, kami ini pure murni relawan Bapak Ibu ya. Kami tidak ada, kalau kita sebut gaji khusus nggak ada. Jadi kita tuh dapatnya SK doang gitu, udah SK berangkat. Tidak ada semacam seleri apapun. Ini sifatnya relawan. Jadi karena saya relawan, ya udahlah sekalian aja kita semua jadi relawan gitu, sama-sama bantu-bantu teman-teman kita di madrasah yang lain. Ada lagi? Tapi terus kendala nggak? Yang mau sharing ketika MA kemarin seperti apa? Silakan. Alhamdulillah aman, Nasir. Satu lagi nih sebelum lupa lagi. Jangan lupa di samping ANBK untuk siswa ada juga survei lingkungan belajar untuk guru. Ya, guru dan kepala madrasah. Nah, survei lingkungan untuk guru dan kepala madrasah ini pelaksanaannya kapan? Pelaksanaannya itu selama 4 hari. Dari hari Senin sampai dengan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Silakan Bapak Ibu mau pilih di hari yang mana. Bebas. Mau misalkan gurunya dikumpulkan di hari Rabu, silakan. Atau misalkan mau suruh ngisi masing-masing, silakan. Tapi yang bagusnya semua gurunya dikumpulkan, ngisi survei lingkungan belajar semua. Nah, itu didapatnya dari mana SLB itu pesertanya? SLB itu takut Bapak Ibu belum tahu nih, takut informasinya belum sampai. Nah, survei lingkungan belajar itu ini untuk akun operator ataupun proktor. Dashboard slb.kemdikbud.go.id. Sepertinya internet saya sedang down. Nanti Bapak Ibu buka aja dashboard slb.kemdikbud.go.id. Ini untuk akun operator. Operator loginnya di sini. Dashboard slb.kemdikbud.go.id. Loginnya menggunakan apa?
loginnya menggunakan akun Perpal PD. Nah, kalau Bapak Ibu bukan operator emis ataupun bukan pengelola data, hanya sebagai proktor, silakan dipinta saja ke bagian yang ngelola tentang hal ini. Misalkan di MT1 tuh, MT1 kan Pak Fajar yang proktornya, tapi yang mengelola data ini kan bukan Pak Fajar, adanya di bagian tata usaha. Nah, Pak Fajar bisa minta di-downloadkan kartunya tuh ke sini, ke Bu Ian kalau di MT1. Nah, kebetulan ini punya saya yang masuk hanya 3. Harusnya Bapak Ibu, harusnya SLB itu, survei lingkungan belajar itu harusnya semua guru dan juga kepala madrasah. Nah, kenapa ini punya saya masuknya hanya 3? Ini yang ngelola emisnya malas ini kayaknya. Akhirnya yang ketarik cuma 3. Nah, kebetulan yang ngelola emisnya kan saya sendiri gitu. Nah, data guru-guru ini diambilnya dari emis. Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing harus caranya gimana masukin ke sini. Ini sudah otomatis diambil dari data emis, ya. Nah, Bapak Ibu tugasnya tinggal cetak saja kartunya, kartu loginnya dicetak, nah dibagikan ke guru. Silahkan dibagikan ke guru. Tokennya dari mana? Itu token ada tuh. Nah, selanjutnya kalau ini sudah dibagikan ke guru, jangan lupa di guru nanti mengisi survei lingkungan belajar. Nah, di sini nanti tinggal login menggunakan kartu ini. Tinggal dimasukkan saja ke sini sesuai dengan kartu yang ada di sini. Ya, bagaimana kalau misalkan ternyata kasusnya sama seperti kasus saya nih, yang masuk hanya 3. Ya, kita kan pelaksanaannya juga sudah mulai berjalan nanti hari Senin. Ya udahlah seadanya aja gitu, mau gimana lagi. Data yang tertarik hanya 3 gitu. Ini sama kasusnya ketika data di ANBK. Banyak kan kasus di kita itu data di ANBK-nya tidak tertarik semua. Siswanya 50, yang tertarik hanya 10. Akhirnya ya mau tidak mau gitu, karena hari Senin sudah mulai pelaksanaan, kita gunakan data seadanya saja. Nah, ini juga sama. Ketika kita login ternyata data yang tertariknya hanya 3, adalah kita gunakan data seadanya saja. Kartunya nanti cetak di sini, tinggal dicetak, ini nanti muncul seperti ini. Bapak Ibu print, kasih ke guru yang bersangkutan, nanti guru itu loginnya di sini, survei lingkungan belajar.kemdikbud.go.id. Ini bisa menggunakan HP juga untuk ngisinya, tapi biar terlihat rapi, terlihat ada kegiatan, ya, kalau bisa dikumpulin lah gitu di lab untuk mengisi survei lingkungan belajar ini. Oke, ada lagi? Pak Madzai mau bertanya. Mangga. Untuk PHD, saya kan waktu simulasi ada yang versi 13.0.0.0 ya. Itu bisa nggak dipakai itu? Tapi masih press itu, belum digunakan. Masih di harddisk eksternal. Pakainya yang versi 13.0.0.1, Pak. Berarti yang baru lagi, ada yang baru. Nggak bisa di-petting itu? Bukan yang baru. Ketika geladi kemarin kita sudah pakai 13.0.0.1. Oh ya itu, berarti itu bisa ya yang itu ya? Ya, pokoknya nanti gini aja, ketika Bapak sudah buka sudah muncul tuh tampilan CBT Sync-nya, dicek di pojok di bawah itu versinya berapa. Kalau versi 13.0.0.1 lanjutkan. Kalau ternyata versinya bukan itu, ganti lagi pakai yang press. Pakai yang press aja ya berarti ya? Ya. Siap. Pakai yang press. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Siap, sama-sama. PHD itu semua jenjang sama ya, SD, MI, SMP, SMA. Jadi kalau Bapak Ibu kehilangan PHD, misalkan tidak sengaja terhapus, daripada pusing-pusing download, lemot, kuota habis, mending copy aja lah gitu ke madrasah atau ke sekolah terdekat, bawa hard disk eksternal.
Ada lagi? Kayaknya cukup ya. Cukup kayaknya. Cukup. Asar. Kita berikan waktu sampai 15.10 deh. Sebelum kita tutup. Saya ulangi lagi ya. Jadi siap tuh nanti besok kita mulai sinkron. Insya Allah jadwalnya muncul. Kita cek perangkat, kita cek kesiapan alat, kita cek komputer proktornya, kita cek juga jaringan internetnya, cek juga jaringan lokalnya. Takut ada kabel-kabel yang sudah terputus gara-gara digigit tikus gitu. Karena kan dari ANBK 2000 kapan terakhir? 2020 kan kita hanya UMBN ya, UNBK tidak jadi. Dari situ ternyata banyak laporan juga komputer proktor yang dulu tuh namanya komputer server ternyata sudah pada rusak gitu. Pak, mau tanya nih satu lagi, boleh? Mangga. Kalau misalkan ya pas pelaksanaan nih, di mana peserta sudah lagi pada ujian ya, ngisi soal gitu, tiba-tiba mati lampu, pasti kan itu komputer proktor mati ya, apa itu akan kembali ke awal lagi pengerjaannya? Oke, respon anak ya? Iya. Apakah jadi gini, untuk baik yang untuk online dulu ya, untuk online, ketika misalkan anak-anak sedang mengisi, taruhlah baru 20 soal misal, ternyata tiba-tiba listrik mati, koneksi terputus, internet nggak ada. Kalau yang online, si jawaban anak itu sudah otomatis masuk ke server pusat, ke Pusmenjar langsung. Nah, kalau yang semi online, kasusnya sama seperti tadi. Anak baru ngisi misalkan 20, tiba-tiba jepret mati lampu. Terus kita nggak ada genset, nggak ada UPS, nggak ada apalah gitu. Pokoknya nggak bisa dilanjut ujian. Nah, respon anak itu sudah masuk ke komputer proktor. Sudah masuk ke komputer proktor. Ketika listrik nyala, silahkan bisa dilanjut. Jadi saat login lagi nggak ngulang dari awal gitu, anak hanya melanjutkan saja karena respon anak sudah terekam di komputer proktor, ya. Nah terus itu juga tuh yang mengharuskan kita melakukan copy PHD sebelum sesudah sinkron, karena kenapa? Takut ketika pelaksanaan tiba-tiba komputernya tiba-tiba mati lampu, kemudian harddisknya misalkan rusak, harddisk komputernya, kita ganti harddisk lagi, tapi kan PHD-nya tidak bisa terselamatkan. Kita bisa menggunakan PHD hasil sinkron. Bagaimana dengan jawaban anak? Jawaban anak kan sudah terbackup di transfer respon di flash disk. Nanti tinggal diajukan token transfer responnya supaya hasil anak yang di flash disk itu bisa masuk ke dalam PHD hasil sinkron, sehingga anak tinggal melanjutkan saja, tidak harus ngulang dari awal, ya. Jadi beres sinkron sebelum komputer dimatikan, copy dulu PHD-nya. Terima kasih Pak. Siap, sama-sama. Halo Pak, Tupang bertanya. Mangga, Pak Asep. Itu gimana Pak ya, kalau misalkan ada kendala gitu ya, kendalanya itu misalkan satu hari kendala alam gitu intinya mah, itu ada susulan nggak untuk ini pelaksanaan? Oke, gini, misalkan Bapak ujiannya gelombang berapa? Gelombang terakhir. Gelombang 2. Nah, gelombang 2. Gejala alam satu hari itu tidak, misal hari Senin, misalkan Bapak kan milihnya gelombang 2 ya? Ya, gelombang 2. Tiba-tiba, ini nauzubillah ya, nauzubillah misalkan. Tiba-tiba ada bencana alam gitu kan misalkan. Ya, begitu, atau misalkan tiba-tiba jaringan listrik ke tempat Bapak, kalau Bapak tiba-tiba ada pohon tumbang gitu, listrik terputus misalkan selama 2 hari.
Ya. Kalau ada masalah seperti itu, silakan disampaikan saja. Nanti pertimbangannya apakah dilakukan penjadwalan ulang atau apa, nanti kita sampaikan. Kita sampaikan. Tapi kalau misalkan seperti ini, ternyata terkendalanya pokoknya gini, ketika ada kendala-kendala seperti itu, sampaikan saja dulu. Nanti eksekusinya seperti apa nanti disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Karena untuk ANBK ini tidak semua kasus solusinya sama. Terkadang ada kasus yang berat tapi ternyata solusinya ringan. Ada kasus yang ternyata sebetulnya ringan gitu tapi eksekusinya berat. Jadi beragam, Pak. Ketika MA kemarin saja banyak trouble, eksekusinya beda-beda. Ya. Nah, token itu kan munculnya kalau kita lihat di web itu jam 7.20 ya. Ya 7.20, kemudian ya silahkan gitu, siap-siap gitu kita muncul 7.20. Dan token yang sekarang itu berbeda ketika UNBK 2019. Kalau UNBK 2019, token itu kalau sesi 1 munculnya jam 7.20 sampai maghrib, token sesi 1 itu masih ada. Kalau dulu, kalau sesi 2 munculnya jam 10, kemudian token itu akan terus ada sampai jam 6. Sesi 3 mulainya jam 2, misalkan token itu akan muncul sampai jam 6. Tapi untuk sekarang, untuk ANBK, kalau sudah masuk ke sesi 2, token sesi 1 sudah tidak ada. Ya, gitu. Jadi itu juga harus jadi bahan pertimbangan Bapak Ibu ketika melakukan ketika di lapangan seperti apa. Makanya nanti kalau misalkan tiba-tiba ada kendala berkaitan dengan tadi seperti yang disampaikan Pak Asep, kendala alam atau misalkan atau hal teknis lainnya seperti komputer tiba-tiba jebol, misalkan komputer proktornya, ya. Disampaikan saja, nanti eksekusinya tergantung kondisi di madrasah Bapak Ibu seperti apa. Terus satu lagi Pak, untuk survei lingkungan, itu kan saya gelombang 2, berarti survei lingkungan bisa dilaksanakan hari Senin gitu, apa Selasa? Bisa. Bisa ya? Survei lingkungan itu rentang waktunya selama 4 hari, pilih saja mau yang mana. Nah, ketika misalkan di hari pertama nggak bisa login, ya udah nggak usah maksain, nanti di hari kedua itu aja. Terima kasih Pak. Siap, sama-sama Pak. Survei lingkungan belajar banyak guru dan kepala madrasah nggak masuk ya? Iya. Ya itu ngambil datanya ditarik dari emis. Jadi kalau misalkan di emisnya lengkap, bukan lengkap di emisnya gurunya dan kepala madrasah ada 10. Ternyata di survei lingkungan belajarnya hanya ada 5, ya itu kemungkinan di emisnya ada data yang kurang lengkap sehingga ketika ditarik karena yang melakukan penarikan itu bukan tim dari kabupaten, bukan tim dari provinsi juga, karena itu langsung pusat yang narik itu dari emisnya. Jadi kita tahu-tahu ketika login di dashboard SLB itu sudah ada gurunya. Nah, ketika dikonfirmasi ini datanya diambil dari mana, ya datanya diambil dari data emis. Karena si emis madrasah itu sakti lah gitu untuk semua data. Ya. Ada lagi? Ini kita terima kasih banyak nih ke Pak Fajar yang sudah memfasilitasi pertemuan setelah Jumatan ini. Karena ini akun Zoom-nya akun punya Pak Fajar. Tadinya saya mau pakai Google Meet. Sebelum saya setting, saya tanya dulu ke Pak Fajar. Pak Fajar ada akun yang itu enggak? Ada, kapasitas 300. Yaudah, pinjam dulu. Nah, kita pakai akunnya Pak Fajar ini. Jadi kalau akun Zoom aja kita bisa berbagi gitu ya, masa untuk sinkron-sinkron mah kita
bisa juga lah gitu babarengan. Ada lagi? Pak Fajar mungkin? Nggak ada suara Pak Fajar? Aman semuanya kayaknya udah. Aman kayaknya. Itu aja saya nambahin satu. Enggak, Kalau Pak. yang mau numpang atau sambil main-main bawa server mau ikut sinkron silakan mulai besok hari Sabtu sampai hari Ahad nah. Saya standby di tempat. Kalau ada silakan mau ikut sinkron. Tapi janjian dulu Pak ya, takutnya Iya, pasar. Japri aja di grup ada nomor saya di situ Japri. Takutnya lagi ke pasar kan gitu nganter istri. Oh. Subuh biasanya ke pasarnya. Aman. Saya pakai 50 Mbps di sini aman. Dipanaskan. Kata mau belum rahasia. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup kayaknya ya? Darul Ulum. Hah? Darul Ulum tuh. Darul Ulum mana? Oh, Darul Ulum. 3 menit lagi deh. Sampai 15.20. Oh ini. Terus saya ada nggak ya? Ada tuh. Ya. Kang Mat saya itu yang kartu login kan belum ada tanggal sama sesi itu karena belum sinkron apa gimana? Untuk kartu peserta login. Oh, kartu peserta login. Nanti dicek lagi aja, Pak. Itu memang dari sananya belum update apa gimana? Iya. Nah, kalau misalkan nanti sampai hari H tetap masih belum muncul sih tanggal pelaksanaannya, ya kita gunakan yang ada aja ya? Ya, gunakan yang ada aja kartu loginnya, terus jadwalnya mengikuti jadwal di pengaturan sesi yang kita buat. Paling gitu aja. Makanya kartunya kita tunda cetak karena saya kira nanti ada yang versi udah munculnya gitu. Iya. Kita tunggu besok paling ya, pas sinkron. Tunggu besok. Karena kan password ID Proctor juga kan belum muncul ya. Passwordnya. Ya. Mau tanya lagi nih Pak Ketua. Mangga Pak, siap. Itu masalah klien kan ada yang suka logout itu maksudnya logout sendiri gitu itu. Apa kendalanya itu? Bapak online apa semi online? Semi online pas kemarin pelaksanaan di Alia. Jadi ada berapa siswa gitu. Ada yang sering keluar gitu, minta di logout kembali gitu. Apa itu kendalanya? Cuma jaringan lokal biasanya, Pak. Jaringan lokalnya. Itu kan jaringan lokalnya pakai kabel. Iya. Nah, itu bisa saja karena kabelnya yang sudah kurang baik, atau mungkin krimpingannya minta dikrimping ulang juga. Coba aja diping, coba. Terus itu mah intinya di jaringan lokal, Pak. Bisa tergantung, bisa di hubnya atau krimpingannya kurang, sudah mulai longgar gitu. Semi online ya, siswa berapa Pak? Siswa satu sesinya itu cuma 11, dibikin 2 sesi. Berarti ada yang numpang? Nggak ada. MTS mana? MTS Darul Ihya. Darul Ihya tadi? Di sini di mana? Cigebrok. Oh.
Nih yang MTS kalau misalkan MI pada numpang, pada siap nggak ditumpangi MI? Masalahnya PR juga nih MI ANBK, aduh. Siap aja Pak. Siap aja ya. Ini apa hitung-hitungannya? Waduh, siap. Ya itu mah selesaikanlah secara adat masing-masing. Tapi pada prinsipnya kan sudah siap gitu ketika MI. Waduh. Karena sebetulnya PR di Lebak tuh bagi saya bukan MAF, SMI PR-nya. Kalau yang proktornya pengalaman di MAMTS ya saya rasa aman lah. Ini proktor yang sama sekali belum pernah gitu kan. Repot juga nih PR. Makanya kalau Bapak Ibu diminta jadi proktor atau teknisi di MI, udahlah terima aja gitu. Lumayan kan 150.000 kan per hari kan ya. Ada lagi? Cukup? Asar. Dan sholat asarnya, sekuat hingga sholat ya. 4/5. Kuat saya hingga sholat. Mas, ini kan banyak yang nggak hadir mungkin ya, nggak sempat apa gimana gitu. Nanti kalau saya upload ke YouTube nggak apa-apa ini buat di-share. Oke, boleh. Boleh. Dan banyak info yang penting tadi tuh, ada yang beberapa yang mungkin kita belum lewati tadi. Oh, ada yang baru gitu. Takut ada yang baru masuk juga kan. Good, bagus. Di 15.22, gimana? Kita akhiri saja. Gimana Pak Ketua aja yang punya hajat. Ini hajat negara ini. Hajat negara kita yang repot. Ya kalau memang dirasa cukup ya gimana Pak Mas saya aja. Oke. Karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, sudah tidak ada lagi yang mau sharing. Khawatir Bapak Ibu juga mau ada aktivitas lain kan, bisa arek nong kebon gitu, bisa arek ngala dangder gitu, yang bekal besok tas sinkron gitu ya. Candi kandangan, Mbak. Ya, Mbak bisa can ngarit banyak. Karena ya proktor madrasah ini proktor yang hebat loh. Bahkan kalau kita ingat 2019 itu saya pernah nelpon proktor jam 10 malam, ditelepon belum sinkron, ternyata lagi ngitung surat suara pemilihan itu tuh. Nah, yang sekarang kira-kira kejadian nggak nih nanti di yang Pilkades? Iya, Pilkades nih. Karena banyak proktor yang nyambi di mana-mana nih. Keren pokoknya madrasah mah, insan madrasah mah. Ibu pemilu. Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti hari Senin kemudian sinkron kita juga lancar, tidak ada hambatan. Kemudian nanti rapot ANBK-nya, rapot satuan pendidikannya, mudah-mudahan nanti nilainya bagus lah, karena memang saya juga nggak tahu nih nanti rapotnya seperti apa, belum muncul rapotnya seperti apa, kan baru di pos itu baru dijelaskan secara umum saja gitu, secara khusus spesifikasi seperti apa rapotnya belum tahu juga. Ya mudah-mudahan kita yang paling utama sehat lah semua ya sampai. Itu yang paling penting lah, yang penting mah sehat dulu lah. Mudah-mudahan ANBK-nya juga lancar. Nanti kalau misalkan ketika pelaksanaan itu nanti ada hal-hal teknis yang sekiranya perlu ditanyakan, silakan diskusikan di grup gitu. Dan mohon maaf, sepertinya besok dari jam 9 sampai dohor saya di Cimarga di Main 1. Kalau misalkan ada nanti yang kalau misalkan slow respon lah, mohon maaf untuk besok, karena kebetulan ada sosialisasi katanya di Min, saya diminta ke sana. Pak Fajar nih, terima kasih akunnya, terima kasih sudah memfasilitasi
persiapan kita untuk hari Senin untuk persiapan utama. Bapak Ibu dari saya ini mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan sekali lagi kita lancar di pelaksanaan utama. Kita akhiri saja dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum Bang Udin. Kasar. Langsung guys, memacai. Melamun sinkrona Sabtu pada beres mah Minggu sepedahan gitu tuh. Boleh. Treknya bagus tuh, gunung. Di tempat saya mah treknya aralus, Pak. Tekudu jauh-jauh, tinggal ke kurilingan lembur rungkul. Kamu sabari loba nu herang mah. Sumur